Malam itu, di ruang persalinan sebuah rumah sakit di kawasan Cinere, saya hampir kehilangan nyawa. Tekanan darah saya turun, bayi saya melintang, dokter berteriak meminta tindakan darurat. Dan di tengah semua itu, ibu mertua saya berdiri di pintu kamar, melipat tangan, lalu berkata dingin, "Yang penting cucu saya selamat, soal menantu masih bisa dicari lagi." Saya mendengar kalimat itu di antara sadar dan tidak. Kalimat yang akan saya ingat seumur hidup. Saya Anindya, dan malam itu adalah malam saya berhenti berharap dicintai oleh keluarga suami saya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Rumah megah tempat mereka tinggal. Tanah tempat rumah itu berdiri. Semua dokumennya menyimpan satu nama. Dan nama itu bukan nama ibu mertua saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah rumah tangga, air mata, dan pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Tuliskan juga dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai auditor pajak di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Damar. Dan baru saja saya melahirkan anak pertama kami. Saya bukan perempuan yang lemah. Setiap hari saya membaca laporan keuangan tebal. Menelusuri angka yang disembunyikan orang. Menemukan kesalahan yang sengaja dikubur. Saya terbiasa dengan dokumen. Dengan tanda tangan. Dengan hitam di atas putih. Tapi di rumah keluarga suami saya, semua keahlian itu seakan tidak ada artinya. Kami tinggal di sebuah rumah besar 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah dengan halaman luas, pagar tinggi, dan ruang tamu yang bisa menampung 30 orang. Di mata tetangga, itu rumah keluarga yang terpandang. Di mata saya, itu rumah tempat saya merasa paling sendirian. Yang menguasai rumah itu bukan suami saya, bukan juga saya, tapi ibu mertua saya, Bu Sukarni. Bu Sukarni berusia 60 tahun. Rambutnya selalu disanggul rapi, bicaranya pelan. Tapi setiap kata seperti jarum. Sejak hari pertama saya masuk ke rumah itu, ia sudah memutuskan satu hal tentang saya, bahwa saya hanyalah perempuan yang menumpang hidup di rumahnya. "Kamu beruntung, Nindya," katanya suatu pagi, sambil menyeruput teh. "Bisa masuk ke keluarga seperti kami, jadi tahu diri sedikit." Saya hanya tersenyum. Saya pikir lama-lama beliau akan melihat saya berbeda. Saya salah. Di rumah itu ada satu orang lagi yang membuat hidup saya terasa sempit. Wulan, adik ipar saya, adik kandung Damar. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan tinggal di rumah ibunya. Kalau Bu Sukarni adalah orang yang melukai dengan kata, Wulan adalah orang yang melukai dengan rencana. Ia tidak pernah membentak. Ia hanya tersenyum manis, lalu membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Dan keesokan harinya, hidup saya bertambah berat. Lalu ada Damar, suami saya. Damar bukan lelaki jahat. Itu yang dulu saya kira. Ia hanya lelaki yang memilih untuk tidak melihat. Setiap kali ibunya merendahkan saya, ia menunduk. Setiap kali adiknya menjebak saya, ia berkata, "Sudahlah, Nindya. Mengalah saja. Itu kan ibu saya." Mengalah. Kata itu menjadi penjara saya selama 6 tahun. Saya masih ingat tahun-tahun awal pernikahan kami. Saya datang ke rumah itu dengan hati penuh harapan. Saya membawa oleh-oleh untuk Bu Sukarni setiap kali pulang kerja. Saya memanggilnya ibu dengan tulus. Mencoba menjadi anak perempuan yang tidak pernah ia miliki. Tapi setiap usaha saya selalu ditepis. Ketika saya memasak masakan kesukaan Damar, Bu Sukarni mencicipinya sedikit, lalu meletakkan sendoknya. Rasanya aneh. Masakan kampung memang begini, ya. Untung anak saya tidak rewel. Ketika saya membelikannya kain batik bagus dengan gaji pertama saya, ia menerimanya tanpa melihat, lalu memberikannya kepada Wulan. Wulan lebih pantas. "Kamu simpan saja uangmu. Nanti kamu tidak punya apa-apa." Ketika saya hamil, keguguran di tahun kedua. Sebuah kehilangan yang menghancurkan saya. Ia hanya berkata,
Mungkin memang belum rezeki, atau mungkin rahimmu yang bermasalah. Keluarga kami tidak pernah punya riwayat seperti itu. Setiap kalimat itu adalah luka kecil. Dan luka kecil yang dibiarkan bertahun-tahun akhirnya menjadi luka yang dalam. Saya pernah mencoba bicara dengan Damar tentang semua ini. Saya menangis di hadapannya, menceritakan betapa sakitnya diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Damar memeluk saya saat itu. Tapi kata-katanya selalu sama. Ibu memang begitu. Nindya sudah tua, susah berubah. Kamu yang sabar, ya. Demi aku, selalu demi dia. Tidak pernah ada yang bertanya, bagaimana dengan saya? Saya menelan semuanya. Saya pikir cinta adalah tentang berkorban. Saya tidak tahu bahwa ada batas, di mana pengorbanan berhenti menjadi cinta dan mulai menjadi penghancuran diri. Saya menjadi semakin diam, semakin kecil. Sampai saya hampir tidak mengenali perempuan yang dulu percaya diri membaca laporan keuangan ratusan halaman. Perempuan yang dulu punya karir dan mimpi. Di rumah itu, saya hanyalah Nindya yang masak, Nindya yang cuci, Nindya yang menumpang. Dan yang paling menyakitkan, saya mulai mempercayainya. Saya mulai berpikir, mungkin memang saya tidak cukup baik. Mungkin memang saya pantas diperlakukan seperti itu. Butuh sebuah malam di ruang persalinan, dengan nyawa saya di ujung tanduk dan kalimat dingin ibu mertua saya. Untuk akhirnya membangunkan saya. Saya melepaskan banyak hal demi keluarga ini. Saya sempat ditawari posisi kepala tim di kantor. Tapi saya menolak karena Bu Sukarni bilang istri yang baik tidak boleh lebih sibuk dari suaminya. Saya berhenti bertemu teman-teman saya karena katanya perempuan menikah tidak pantas keluyuran. Sedikit demi sedikit, saya mengubur diri saya sendiri. Dan di rumah itu, saya mengerjakan segalanya. Memasak untuk seisi rumah sejak subuh, mencuci, menyetrika, membersihkan 2 lantai. Mbak Rumi, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu, sering memandang saya dengan iba. Mbak Nindya istirahat saja, bisiknya suatu kali. Biar saya yang kerjakan. Tidak apa-apa, Mbak, jawab saya. Nanti ibu marah kalau lihat saya tidak kerja. Mbak Rumi hanya menggeleng pelan. Ia tahu sesuatu yang saat itu belum saya sadari sepenuhnya, bahwa rumah ini berdiri di atas keringat saya. Sementara nama saya tidak pernah disebut dengan hormat di dalamnya, yang mereka semua tidak tahu. Dan ini yang akan mengubah segalanya, adalah satu rahasia yang saya simpan rapat selama bertahun-tahun. Rahasia tentang siapa pemilik sebenarnya dari rumah megah itu. Tapi sebelum saya sampai ke sana, izinkan saya menceritakan bagaimana semuanya bermula. Bagaimana saya, perempuan yang dianggap babu di rumah sendiri, perlahan didorong sampai ke titik di mana saya tidak punya pilihan selain berdiri. Semua bermula dari sebuah rumah. 6 tahun lalu, sebelum saya menikah dengan Damar. Keluarga itu sebenarnya tidak sekaya yang terlihat sekarang. Mereka punya nama baik, punya gengsi. Tapi keuangan mereka rapuh. Bapak mertua saya, almarhum, meninggalkan sebidang tanah di Bintaro dan utang yang cukup besar di sebuah bank. Saat itu, Damar datang kepada saya. Wajahnya pucat. Ia bilang, tanah peninggalan ayahnya akan disita kalau utang itu tidak segera dilunasi. Ia memohon bantuan saya. Saya masih ingat malam itu. Kami duduk di sebuah kedai kopi kecil. Damar menggenggam tangan saya. Matanya berkaca-kaca. Nindya, aku tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, katanya. Kalau tanah itu hilang, ibuku akan hancur. Itu satu-satunya peninggalan ayahku. Aku berjanji, kalau kamu menolongku, aku akan menjagamu seumur hidupku. Keluargaku akan menganggapmu seperti anak sendiri. Janji itu. Janji yang kemudian tidak pernah ia tepati. Tapi saat itu, saya percaya. Saya mencintai Damar dan saya percaya bahwa menolongnya berarti membangun masa depan kami bersama. Maka saya melakukan sesuatu yang saat itu saya anggap sebagai bukti cinta. Saya menjual apartemen saya, satu-satunya aset yang saya bangun dari kerja keras saya bertahun-tahun sebelum menikah. Saya menambahkan
seluruh tabungan saya. Saya melunasi utang keluarga itu. Dan saya membiayai pembangunan rumah 2 lantai yang sekarang mereka tinggali. Tapi saya seorang auditor. Saya tahu betul betapa berbahayanya menyerahkan uang tanpa dokumen. Maka saya meminta satu hal. Saya datang ke notaris bersama Damar. Karena tanah itu warisan, dan rumahnya saya yang biayai sepenuhnya. Kami sepakat membuat akta yang sah. Dan dengan persetujuan Damar saat itu, seluruh sertifikat tanah dan akta kepemilikan rumah dibuat atas satu nama. Nama saya, Anindya. Damar tahu hal ini. Ia menandatanganinya sendiri. Tapi seiring waktu, ia memilih melupakannya. Mungkin karena malu. Mungkin karena ibunya tidak pernah tahu dan ia takut mengatakannya. Sementara Bu Sukarni, sejak pindah ke rumah itu, yakin sepenuhnya bahwa rumah itu adalah warisan suaminya yang ia perjuangkan sendiri. Ia memamerkannya ke seluruh keluarga besar. Rumah ini peninggalan almarhum bapak. Katanya bangga di setiap acara. Saya yang menjaganya. Saya tidak pernah membantah. Saya menyimpan dokumen-dokumen itu rapi di sebuah brankas kecil di kamar saya. Lalu, salinannya saya titipkan kepada Pak Tirta, notaris yang dulu mengurus semuanya. Saya pikir, selama keluarga ini menerima saya, dokumen itu tidak perlu pernah dibicarakan. Saya benar-benar tidak ingin menggunakannya. Saya hanya ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tapi Bu Sukarni dan Wulan punya rencana lain. Semua memburuk ketika saya hamil. Seharusnya itu kabar bahagia. Tapi di rumah itu, kehamilan saya justru membuka babak baru penderitaan. Akhirnya kamu berguna juga, kata Bu Sukarni saat tahu saya mengandung. Setidaknya kamu bisa memberi keturunan untuk anak saya. Bukan ucapan selamat, bukan pelukan. Hanya penilaian, seakan saya mesin selama kehamilan. Beban saya tidak berkurang sedikit pun. Bu Sukarni tetap meminta saya memasak untuk seluruh keluarga setiap hari, mengangkat panci besar, mengepel lantai. Saat saya mengeluh pusing di bulan ke-8, ia hanya berkata, "Dulu, saya hamil sambil mencangkul di sawah. Kamu cuma masak saja sudah mengeluh." Wulan menambahkan, racunnya sendiri. Ia mulai membisikkan hal-hal kepada ibunya, bahwa saya boros, bahwa saya menghabiskan uang Damar, bahwa setelah punya anak, saya pasti akan menuntut warisan. Saya mendengar semua itu dari balik pintu suatu malam. Suara Wulan pelan tapi jelas. "Bu, hati-hati sama Nindya. Kalau dia sudah punya anak, dia bisa minta bagian rumah ini. Lebih baik kita siapkan dari sekarang." "Siapkan apa?" tanya Bu Sukarni. "Surat. Bu pernah bilang mau hibahkan rumah ini ke aku, kan? Kita urus saja diam-diam. Suruh Mas Damar tanda tangan. Nindya tidak usah tahu." Saya berdiri di balik pintu itu dengan tangan dingin. Mereka berencana memindahkan kepemilikan rumah. Rumah yang dokumennya atas nama saya sendiri, ke tangan Wulan. Tanpa saya tahu, saya tidak berkata apa-apa malam itu. Saya kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang dingin tumbuh di dada saya. Bukan lagi kesedihan, sesuatu yang lebih tenang, lebih sabar. Saya memutuskan untuk diam, untuk melihat, untuk membiarkan mereka berjalan sampai ujung rencana mereka sendiri. Sebagai auditor, saya tahu satu hal. Orang yang berbuat curang selalu meninggalkan jejak. Dan saya hanya perlu menunggu mereka membuat jejak itu cukup banyak. Bayi saya lahir di malam yang saya ceritakan di awal tadi. Setelah dokter berhasil menyelamatkan kami berdua, saya terbaring lemah selama 3 hari di rumah sakit. Selama 3 hari itu, Bu Sukarni datang 1 kali. Bukan untuk menjenguk saya, tapi untuk menggendong cucunya. Lalu pergi tanpa menoleh ke arah saya sama sekali. Damar sibuk dengan pekerjaannya. Yang menemani saya hanya Mbak Rumi, yang diam-diam datang membawakan bubur dan air hangat. Saat saya pulang, saya membawa pulang anak saya dengan tubuh yang masih sakit. Saya membayangkan setidaknya akan ada kehangatan di rumah. Saya salah lagi. Begitu saya tiba, saya naik ke lantai 2, ke kamar saya dan Damar. Saya mencoba membuka pintu. Tidak bisa. Kuncinya sudah diganti. Saya turun, bertanya kepada Bu Sukarni. Ia sedang duduk di ruang tamu, menggendong cucunya seakan itu miliknya seorang. "Oh, kamar itu," katanya tenang.
Sekarang jadi kamar bayi. Cucu saya butuh ruang yang bagus. Kamu pindah ke kamar belakang saja. Kamar belakang. Kamar kecil dekat dapur yang dulu adalah gudang tempat menyimpan barang bekas. Lembab. Sempit. Tanpa jendela yang layak. Saya berdiri di sana dengan bayi di gendongan. Tubuh masih nyeri bekas operasi. Bu, saya baru melahirkan. Saya butuh istirahat yang layak. Bu Sukarni menatap saya datar. Banyak perempuan melahirkan. Nindya, tidak usah dibesar-besarkan. Bawa barangmu ke belakang sekarang. Malam itu, saya tidur di kamar gudang, memeluk bayi saya. Mendengar suara tikus di balik dinding. Dan saya bertanya dalam hati, sampai kapan ini akan dibiarkan? Tapi saya belum tahu bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, saya kembali diperlakukan seperti pembantu. Lebih buruk dari sebelumnya. Bedanya, kini saya melakukannya sambil menggendong bayi. Lebaran tiba beberapa minggu setelah saya melahirkan. Bagi keluarga lain, Lebaran adalah waktu kehangatan. Bagi saya, itu menjadi puncak kelelahan. Rumah dipenuhi keluarga besar yang mudik dari berbagai kota. Lebih dari 20 orang menginap selama hampir seminggu. Dan semua urusan dapur jatuh ke tangan saya seorang. Saya memasak opor ayam, rendang, ketupat, untuk puluhan mulut sejak sebelum subuh. Saya mencuci tumpukan piring yang tidak pernah habis. Saya menyiapkan kamar untuk para tamu, sementara saya sendiri tidur di gudang. Tubuh saya yang baru pulih dari operasi terasa hampir patah saat para tamu memberikan amplop lebaran kepada anak-anak. Tidak ada satupun yang menyapa saya dengan hangat. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan di dapur, bahkan ketika saya mengantar minuman ke ruang tamu. Bu Sukarni menibaskan tangannya. Sudah. Taruh saja. Jangan lama-lama di sini. Nanti tamu tidak nyaman. Tidak nyaman. Kehadiran saya membuat tamu tidak nyaman. Di rumah yang dokumennya atas nama saya sendiri. Malam takbiran. Ketika semua orang berkumpul, menikmati kebersamaan. Saya berdiri sendirian di dapur, mencuci panci terakhir. Mendengar takbir berkumandang dari masjid di kejauhan. Air mata saya jatuh ke dalam air cucian. Tapi saya menghapusnya cepat-cepat karena saya tahu menangis tidak akan mengubah apapun. Yang akan mengubah segalanya adalah sesuatu yang sudah saya simpan rapat selama bertahun-tahun. Setelah lebaran-lebaran usai dan para tamu pulang, hidup saya tidak menjadi lebih ringan. Pagi-pagi sekali, saya sudah harus memasak untuk seisi rumah. Wulan yang tidak bekerja, hanya duduk di meja makan, menunggu dilayani. Suatu pagi ia menatap piring di depannya, lalu mendorongnya menjauh. Telurnya keasinan, katanya. Masa istri auditor masak telur saja tidak bisa? Pantas karirmu dulu tidak kemana-mana. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengambil piring itu dan memasak ulang. Di belakang saya dengar Wulan dan ibunya tertawa kecil. Suatu siang, saat saya sedang menyusui anak saya di kamar belakang, Bu Sukarni masuk tanpa mengetuk. Ia merebut bayi itu dari pelukan saya. Sini, biar cucu saya yang urus. Air susu kamu mungkin tidak bagus, katanya. Kamu kerjakan saja cucian itu, sudah menumpuk. Saya menahan air mata. Dada saya masih penuh. Anak saya menangis di gendongan neneknya. Tapi saya disuruh mencuci. Saya melakukannya. Karena saat itu saya masih berpikir, mungkin kalau saya cukup sabar, semua ini akan berakhir. Yang membuat hati saya semakin perih adalah cara mereka memperlakukan anak saya sendiri di depan saya. Suatu sore, saya selesai memandikan bayi saya dan hendak memberinya susu. Wulan masuk. Merebut botol dari tangan saya. Biar aku saja, katanya. Kamu pegang sapu. Halaman belum disapu. Bayi ini terlalu berharga untuk tangan kasar tukang cuci sepertimu. Saya berdiri dengan tangan kosong, menatap anak saya, digendong oleh orang yang bahkan tidak menyayanginya. Hanya menggunakannya untuk melukai saya. Saya mengambil sapu itu dan menyapu halaman dengan air mata yang saya tahan agar tidak jatuh. Beberapa hari kemudian, ada kejadian dengan rendang. Bu Sukarni meminta saya memasak rendang untuk tamu pentingnya keesokan hari. Saya memasaknya semalaman dengan bumbu yang saya racik hati-hati. Pagi harinya, ketika saya bangun
untuk menyajikannya. Saya menemukan panci rendang itu sudah teronggok di lantai dapur. Isinya tumpah, tercampur air kotor pel. Mbak Rumi berbisik kepada saya bahwa ia melihat Wulan menjatuhkannya dengan sengaja dini hari tadi. Ketika tamu datang dan tidak ada rendang, Bu Sukarni memarahi saya di depan mereka. Menantu saya ini memang tidak becus. Disuruh masak saja, gagal. Maklum, asalnya memang bukan dari keluarga yang tahu cara melayani. Saya menunduk, menerima semua kemarahan itu. Padahal saya tahu siapa yang menjatuhkan panci itu. Saya menyimpannya seperti seorang auditor menyimpan setiap temuan. Saya menyimpan setiap luka, lengkap dengan tanggalnya. Lalu ada hari ketika Bu Sukarni mengambil perhiasan saya. Saya punya beberapa gram emas, pemberian almarhumah ibu saya. Satu-satunya peninggalan beliau. Suatu hari, emas itu hilang dari kotak saya. Ketika saya bertanya, Bu Sukarni menjawab enteng. Oh itu, saya pakai untuk keperluan keluarga. Kamu kan menantu. Sudah sepantasnya menyumbang. Lagi pula, emas seperti itu tidak cocok untuk perempuan rendahan. Peninggalan terakhir dari ibu saya diambil begitu saja. Dan saya bahkan tidak boleh protes. Malam itu, saya menangis diam-diam di kamar gudang. Tapi air mata itu adalah air mata terakhir yang saya tumpahkan untuk mereka. Sabar, saya hampir habis pada hari uang itu hilang. Suatu sore, Bu Sukarni berteriak dari kamarnya. Katanya, uang 5 juta rupiah di lacinya hilang. Dan dengan cepat, telunjuknya menunjuk ke arah saya. Pasti kamu, katanya. Siapa lagi yang masuk ke kamar saya kalau bukan kamu yang bersih-bersih? Bu, saya tidak pernah menyentuh uang ibu, kata saya. Lalu siapa? Mbak Rumi. Dia sudah belasan tahun di sini dan tidak pernah mencuri. Kamu yang baru. Kamu yang butuh uang. Dasar menantu nggak tahu diri. Wulan berdiri di belakang ibunya, menyilangkan tangan. Bibirnya melengkung samar. Dan di saat itulah saya tahu, dengan keyakinan seorang yang terbiasa membaca pola kecurangan, bahwa uang itu tidak benar-benar hilang. Itu dipindahkan untuk menyudutkan saya. Saya hampir membuka mulut, tapi saya menahan diri. Saya hanya berkata, baik, Bu, kalau ibu mau, panggil saja polisi. Biar diperiksa. Wajah Wulan berubah sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat saya yakin saya benar. Mereka tidak akan memanggil polisi, karena tujuannya bukan uang. Tujuannya adalah membuat saya tampak hina di depan keluarga. Setelah tuduhan pencurian itu, pengawasan terhadap saya semakin ketat. Bu Sukarni mulai melarang saya keluar rumah sendirian. Ia bilang takut saya membawa kabur barang-barang. Bahkan untuk kontrol kesehatan setelah operasi. Saya harus ditemani Wulan yang berdiri di samping saya seperti penjaga, mencatat kemana saja saya pergi. Telepon genggam saya pun mulai diperiksa. Suatu malam saya mendapati Wulan diam-diam membuka pesan-pesan saya saat saya tertidur. Mereka takut saya menghubungi seseorang. Mereka takut saya punya rencana. Padahal saat itu saya belum punya rencana apapun. Saya hanya bertahan. Tapi tekanan itu justru membuat saya semakin waspada. Saya mulai menyembunyikan dokumen-dokumen penting saya lebih hati-hati. Berangkas kecil di kamar gudang, saya pindahkan isinya. Salinannya saya titipkan diam-diam kepada Mbak Rumi untuk disampaikan keluar. Mbak yakin? Tanya Mbak Rumi waktu itu. Menerima amplop coklat dari saya. Ini surat penting, ya. Mbak, sangat penting. Mbak Rumi, kata saya pelan. Suatu hari nanti, surat ini yang akan menyelamatkan saya dan anak saya. Tolong simpan baik-baik. Mbak Rumi mengangguk. Ia menyimpannya seakan menyimpan nyawa saya sendiri. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan yang membuat saya membeku. Saya sedang menjemur pakaian di belakang ketika suara Wulan terdengar dari ruang tamu, lewat jendela yang terbuka. Ia sedang menelpon seseorang. Iya, Pakistan. Kami mau urus pemindahan kepemilikan rumah atas nama ibu saya, lalu dihibahkan ke saya. Surat-suratnya bisa Bapak siapkan. Kakak saya yang akan tanda tangan. Soal istrinya, tidak usah dilibatkan. Dia tidak akan tahu.
Saya berdiri diam memegang jemuran. Mereka sudah mulai bergerak. Mereka akan memalsukan jalur kepemilikan rumah yang bahkan bukan milik mereka. Yang mereka tidak tahu. Mereka sedang mencoba menghibahkan rumah yang sertifikatnya sudah lama, bukan atas nama keluarga mereka. Malam itu, saya membuka brankas kecil di kamar belakang. Saya keluarkan dokumen-dokumen yang sudah lama saya simpan. Sertifikat tanah, akta kepemilikan rumah, bukti penjualan apartemen saya, bukti transfer pelunasan utang almarhum bapak mertua saya. Semua lengkap. Semua ada tanggalnya. Semua ada tanda tangannya. Saya memotret semuanya. Lalu, keesokan paginya, dengan alasan kontrol bayi ke dokter, saya keluar rumah dan pergi menemui Pak Tirta, notaris yang dulu mengurus semua ini. Pak Tirta sudah berusia lanjut, tapi ingatannya tajam. Begitu saya menjelaskan apa yang terjadi, ia melepas kacamatanya dan menghela napas. Bu Anindya, katanya pelan. Mereka tidak bisa menghibahkan apapun. Rumah dan tanah itu sah atas nama ibu. Secara hukum, merekalah yang selama ini tinggal di rumah ibu, bukan sebaliknya. Saya tahu itu, tapi mendengarnya diucapkan dengan suara seorang notaris membuat sesuatu di dalam diri saya akhirnya tegak kembali. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pakistan, tanya saya. Pak Tirta tersenyum tipis. Kalau mereka mengajukan dokumen palsu, itu pemalsuan. Tapi ibu tidak perlu sampai ke sana. Ibu cukup datang membawa yang asli. Hitam di atas putih, selalu menang melawan mulut. Bu, saya pulang hari itu dengan dokumen asli di dalam tas saya dan sebuah ketenangan yang sudah lama tidak saya rasakan. Tinggal menunggu mereka mengumpulkan keberanian untuk mengusir saya. Tapi sebelum hari itu tiba, ada 2 malam lagi yang membuat saya yakin bahwa keputusan saya benar. Malam pertama, anak saya demam tinggi, tubuhnya panas sekali. Ia menangis tanpa henti sejak tengah malam. Saya panik, karena ia masih sangat kecil. Saya mengetuk pintu kamar Damar untuk meminta tolong mengantar ke rumah sakit. Damar setengah membuka pintu, matanya mengantuk. Besok pagi saja, Nindya, aku capek. Lagi pula, itu cuma demam biasa. Lalu ia menutup pintu lagi. Saya mengetuk pintu kamar Bu Sukarni. Ia membuka. Melihat cucunya menangis di gendongan saya. Lalu berkata, "Kamu ini ibu macam apa? Anak demam saja tidak bisa menenangkan. Sudah, bawa ke belakang. Jangan berisik, saya mau tidur." Pintu itu juga tertutup. Malam itu sendirian. Saya memesan kendaraan dan membawa anak saya ke rumah sakit terdekat. Saya menunggui infusnya sampai subuh, sendirian. Di kursi keras ruang tunggu. Tidak ada satupun dari keluarga itu yang menelpon untuk bertanya kabar. Di kursi itu, sambil memandang wajah anak saya yang akhirnya tertidur tenang, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan membesarkan anak ini di rumah di mana ibunya diperlakukan seperti sampah. Malam kedua adalah malam arisan keluarga. Rumah penuh dengan ibu-ibu kerabat Bu Sukarni. Mereka datang dengan perhiasan dan tas mahal, duduk di ruang tamu. Dan Bu Sukarni dengan bangga melayani mereka. Tentu saja dengan tangan saya yang memasak dan menyajikan semuanya. Di tengah arisan, salah satu tamu bertanya, "Sukarni, ini menantumu. Ya, kok kelihatan capek sekali?" Bu Sukarni tertawa kecil. "Iya, itu menantu saya. Ya, beginilah. Namanya juga numpang di rumah orang. Setidaknya dia tahu diri, mau bantu-bantu. Daripada makan gaji buta, kan?" Para tamu tertawa. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Dipermalukan di depan belasan orang asing. Wulan, yang duduk di antara para tamu, ikut tersenyum puas. Saya tidak menjawab apapun. Saya hanya membungkuk, meletakkan nampan, dan kembali ke dapur. Tapi di dapur itu, saya menggenggam pinggiran meja erat-erat, dan saya berkata dalam hati dengan tenang, sebentar lagi, semua ini akan selesai. Dan benar, 3 hari kemudian, Bu Sukarni mengumpulkan seluruh keluarga besar di rumah. Hari itu, rumah penuh. Ada paman, bibi, sepupu dari pihak Damar. Meja makan dipenuhi rendang, opor,
dan kue-kue mahal. Bu Sukarni ingin acaranya megah karena ia ingin punya banyak saksi. Saya diminta melayani semua tamu, membawa nampan, menuang teh, membersihkan piring kotor, sambil sesekali kembali ke kamar belakang, menengok bayi saya yang tidur sendirian. Ketika semua sudah berkumpul, Bu Sukarni berdiri di tengah ruang tamu. Ia mengetuk gelas dengan sendok. Semua diam. "Saya kumpulkan kalian semua hari ini," katanya. Suaranya lantang. Karena ada hal penting tentang keluarga ini yang harus diselesaikan. Matanya bergerak ke arah saya, yang berdiri di pojok dengan nampan di tangan. "Selama ini saya bersabar," lanjutnya. "Menantu saya ini, Anindya, tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga kita. Ia menumpang di rumah ini. Ia bahkan dituduh mengambil uang saya. Saya sudah tidak tahan." Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Saya melihat beberapa wajah memandang saya dengan jijik. Sebagian lagi dengan kasihan. Wulan berdiri di samping ibunya, mengangguk-angguk. "Betul, Bu. Demi nama baik keluarga. Lebih baik diselesaikan sekarang." Bu Sukarni menatap saya langsung. "Anindya, di depan seluruh keluarga," saya katakan. "Rumah ini milik kami. Kamu sudah memberi kami cucu. Itu cukup. Sekarang saya minta kamu pergi dari rumah ini. Tinggalkan anak itu dan pergi. Angkat kaki dari rumah keluarga kami." Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya menatap Damar, suami saya. Ia duduk di sofa, menunduk, memandang lantai. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membela saya. 6 tahun pernikahan, dan ia memilih diam pada saat saya paling membutuhkannya. Di saat itu, sesuatu yang terakhir di dalam diri saya yang masih berharap akhirnya padam dan menjadi tenang. Saya meletakkan nampan di meja dengan perlahan. Saya menegakkan punggung saya. Lalu saya berbicara dengan suara yang tidak gemetar sama sekali. "Baik, Bu, saya akan pergi dari rumah ini," kata saya. "Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus didengar oleh seluruh keluarga yang Ibu kumpulkan hari ini." Bu Sukarni mengernyit. "Apalagi yang mau kamu katakan?" Saya membuka tas saya. Saya keluarkan map coklat yang sejak pagi sudah saya siapkan. Saya letakkan di atas meja, di tengah ruangan, di hadapan semua orang. "Ibu menyuruh saya angkat kaki dari rumah keluarga Ibu," kata saya. "Masalahnya, ini bukan rumah keluarga Ibu." Saya membuka map itu. Saya keluarkan satu persatu. Sertifikat tanah, akta kepemilikan rumah, bukti penjualan apartemen saya 6 tahun lalu, bukti transfer pelunasan utang almarhum Bapak ke bank 6 tahun lalu, tanah peninggalan almarhum Bapak nyaris disita karena utang. Saya yang melunasinya. Saya menjual apartemen saya, seluruh tabungan saya, untuk menyelamatkan tanah ini dan membangun rumah yang sekarang kita berdiri di dalamnya. Wajah Bu Sukarni mulai berubah, dan karena saya yang membiayai semuanya. Dengan persetujuan dan tanda tangan Damar sendiri. Seluruh sertifikat tanah dan akta rumah ini dibuat atas satu nama. Bukan nama Ibu, bukan nama Wulan. Saya mengangkat dokumen itu agar semua orang bisa melihat namanya. Nama saya, Anindya. Ruangan itu seketika senyap total, lalu meledak menjadi gumaman kaget. Para paman dan bibi saling pandang. Beberapa berdiri mendekat untuk membaca dokumen itu. Bu Sukarni terhuyung. Itu tidak mungkin. Itu pasti palsu. Damar, katakan itu palsu." Semua mata berpindah ke Damar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Tapi ia tidak bisa berbohong di depan dokumen yang ada tanda tangannya sendiri. Itu benar. "Bu," katanya akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Nindya yang membayar semuanya. Rumah ini memang atas namanya. Saya tidak pernah berani mengatakannya pada Ibu." Wulan, yang tadi berdiri begitu percaya diri, kini wajahnya memucat. Tidak mungkin, Bu. Kita kan mau hibahkan rumah ini ke aku. Kita sudah urus suratnya." Dan dengan kalimat itu, Wulan baru saja membongkar rencananya sendiri di depan seluruh keluarga. Saya menatapnya tenang. "Oh, soal surat hibah yang kalian urus diam-diam itu. Saya tahu,
Saya mendengarnya. Kalian berniat memasukkan pemindahan kepemilikan rumah yang bahkan bukan milik kalian. Itu namanya pemalsuan dokumen. Wulan dan saya secara hukum adalah pemilik sah rumah ini, seorang paman tertua yang selama ini dihormati di keluarga itu. Berdiri dan menatap Bu Sukarni dengan kecewa. Sukarni, jadi selama ini kamu memamerkan rumah yang bukan milikmu, dan kamu memperlakukan perempuan yang menyelamatkan keluarga ini seperti pembantu. Bu Sukarni tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, ia kehilangan kata-kata. Suasana di ruang tamu itu berubah total. Para kerabat yang tadi memandang saya dengan jijik, kini menatap Bu Sukarni dan Wulan dengan tatapan yang sama. Seorang bibi berbisik cukup keras. Jadi selama ini dia menyiksa menantu yang justru menyelamatkan keluarganya. Astagfirullah. Wulan yang merasa semuanya runtuh, mencoba menyelamatkan diri. Ia maju ke arah saya. Suaranya berubah memohon. Nindya, tolong. Kita kan keluarga. Kamu tidak akan tega mengusir kami, kan? Kami minta maaf. Iya. Kami salah. Saya menatapnya. Perempuan yang menjatuhkan panci rendang saya, yang memindahkan uang untuk menuduh saya mencuri, yang merebut bayi saya dari pelukan saya, yang menelpon notaris untuk memalsukan surat hibah. Wulan, kata saya, tenang. Sebulan yang lalu, kamu menelpon notaris untuk menghibahkan rumah ini ke namamu. Diam-diam. Tanpa sepengetahuanku. Saat itu kamu tidak berpikir kita keluarga. Sekarang, ketika kamu tahu rumah ini milikku, tiba-tiba kita keluarga. Sayang sekali, aku tidak sebodoh yang kalian kira. Wulan terdiam. Wajahnya memucat. Salah satu paman yang tadi berdiri menghampiri saya. Ia menundukkan kepalanya sedikit. Sebuah penghormatan yang tidak pernah saya terima di rumah itu selama 6 tahun. Nak Anindya, katanya. Atas nama keluarga ini, saya minta maaf. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami hanya mendengar dari satu pihak. Maafkan kebutaan kami. Air mata hampir jatuh dari mata saya mendengarnya. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya di rumah itu ada seseorang yang memperlakukan saya sebagai manusia. Terima kasih, Paman, kata saya. Saya tidak pernah ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin dianggap ada. Bu Sukarni masih terduduk di kursinya. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia menatap dokumen di atas meja, lalu menatap saya, lalu menatap Damar yang menunduk. Seluruh kuasa yang ia bangun selama bertahun-tahun, seluruh gengsi yang ia pamerkan, runtuh dalam hitungan menit. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Suaranya bergetar. Kalau memang rumah ini milikmu, kenapa kamu diam saja? Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata perempuan yang selama ini saya takuti. Karena saya tidak pernah menginginkan rumah ini. Bu, jawab saya. Saya hanya menginginkan sebuah keluarga. Saya rela memberikan rumah ini seluruhnya. Kalau saja ibu memperlakukan saya seperti manusia, tapi ibu memilih harga diri ibu. Sekarang harga diri itulah yang ibu punya, bukan rumah ini. Bu Sukarni tidak menjawab. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Tapi air mata itu datang terlambat. Bertahun-tahun terlambat. Saya membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa saat. Lalu, saya mengumpulkan kembali dokumen-dokumen saya, memasukkannya ke dalam map, dan menutupnya. Ibu menyuruh saya angkat kaki, kata saya pelan. Tapi, secara hukum, sayalah yang berhak menentukan siapa yang tinggal di rumah ini dan siapa yang tidak. Saya menarik napas. Selama 6 tahun, saya membayangkan momen ini. Dan ketika tiba, saya tidak merasakan kemenangan. Saya hanya merasa lelah dan akhirnya bebas. Tapi saya bukan ibu, lanjut saya. Saya tidak akan mengusir siapapun ke jalan malam-malam, seperti yang ibu rencanakan untuk saya. Saya beri waktu 30 hari. Setelah itu, urusan rumah ini akan diselesaikan secara hukum melalui Pak Tirta.
notaris yang menyimpan seluruh salinan aslinya. Saya berbalik ke arah Damar, lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang memilih diam ketika ibunya menyuruh saya pergi, sambil meninggalkan anak saya sendiri. Damar, kata saya, selama 6 tahun aku menunggu kamu, berdiri 1 kali saja untukku. 1 kali saja, hari ini. Ketika ibumu menyuruhku pergi dan meninggalkan anak kita, kamu menunduk. Itu jawaban yang aku tunggu. Sekarang, aku sudah punya jawabannya. Saya naik ke lantai 2. Saya masuk ke kamar bayi, yang dulu kamar saya. Saya menggendong anak saya, membungkusnya dengan selimut, dan memasukkan beberapa pakaiannya ke dalam tas. Bu Sukarni mengejar saya, panik. Mau kamu bawa kemana cucu saya? Tinggalkan dia di sini. Saya menatapnya dengan tenang. Bu, di malam saya melahirkan. Ibu berdiri di pintu dan bilang, menantu masih bisa dicari lagi. Hari ini ibu menyuruh saya pergi tanpa anak saya. Ibu tidak pernah menganggap saya ibunya, tapi saya ibunya dan ibu yang membawa anaknya. Saya turun, melewati seluruh keluarga yang masih terdiam. Mbak Rumi berdiri di dekat pintu. Air matanya mengalir. Ia menggenggam tangan saya sebentar. Akhirnya, Mbak, bisiknya. Akhirnya, saya melangkah keluar dari rumah besar di Bintaro itu dengan anak saya di gendongan dan map coklat di tangan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, udara terasa ringan. Saya tidak pernah benar-benar mengusir mereka. Saya tidak perlu. 30 hari berlalu. Melalui Pak Tirta, saya menawarkan sebuah kesepakatan yang adil. Lebih adil dari yang pernah mereka berikan kepada saya. Pak Tirta sempat bertanya kepada saya di kantornya yang tenang. Bu Anindya, secara hukum, Ibu punya hak penuh. Ibu bisa meminta mereka keluar dalam 7 hari. Ibu bisa menuntut Wulan atas percobaan pemalsuan dokumen. Kenapa ibu tidak melakukannya? Saya menatap dokumen-dokumen di atas mejanya. Dokumen yang selama bertahun-tahun menjadi rahasia saya, kini menjadi kekuatan saya. Pak Tirta, kata saya. Selama 6 tahun mereka mengajari saya bagaimana rasanya dihina. Kalau saya membalas dengan cara yang sama, saya tidak lebih baik dari mereka. Saya tidak ingin menang dengan menjadi seperti mereka. Saya ingin menang dengan tetap menjadi diri saya. Pak Tirta memandang saya lama, lalu mengangguk pelan. Ibu perempuan yang kuat, bukan karena ibu punya dokumen ini, tapi karena ibu memilih bagaimana menggunakannya. Saya tidak melempar mereka ke jalan, saya menjual rumah itu. Rumah yang sah atas nama saya. Lalu sebagian hasilnya saya berikan kepada Damar sebagai bapak dari anak saya, agar ia bisa menyewa tempat tinggal untuk ibunya. Sisanya saya simpan untuk masa depan anak saya. Yang terjadi setelah itu, saya dengar dari Mbak Rumi yang tetap berhubungan dengan saya. Rumah megah itu terjual. Bu Sukarni, yang selama bertahun-tahun memamerkan rumah itu ke seluruh keluarga besar, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Para tetangga dan kerabat yang dulu mengaguminya, kini tahu kebenarannya. Bahwa kemegahannya selama ini berdiri di atas pengorbanan menantu yang ia hina. Wulan, yang dulu bermimpi memiliki rumah itu, tidak mendapatkan apa-apa. Reputasinya sebagai perempuan yang mencoba memalsukan surat hibah tersebar di kalangan keluarga. Tidak ada lagi yang mempercayainya. Dan Damar beberapa kali mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Ia bilang, ia baru sadar betapa berharganya saya setelah saya pergi, bahwa ia menyesal tidak pernah berdiri untuk saya. Saya membaca pesan-pesan itu, lalu saya membalas 1 kali dengan kalimat yang singkat. Penyesalan datang ketika semuanya sudah selesai. Aku menunggumu berdiri selama 6 tahun. Damar, kamu memilih untuk tidak. Sekarang aku memilih untuk diriku sendiri. Setelah itu, saya tidak pernah membalas lagi. Setahun berlalu, sejak malam saya melangkah keluar dari rumah itu. Sekarang saya tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Tebet. Tidak semegah rumah Bintaro itu. Tapi ini rumah saya. Setiap sudutnya tenang. Tidak ada suara yang merendahkan. Tidak ada mata yang menatap saya seperti orang asing. Saya kembali bekerja. Firma tempat saya dulu menerima saya kembali. Dan kali ini, saya menerima posisi yang dulu saya tolak demi keluarga suami. Saya kini memimpin tim audit saya sendiri.
Anak saya tumbuh sehat, ceria, dan setiap pulang kerja, ia menyambut saya dengan tangan terbuka. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen sambil memangku anak saya, memandang langit yang perlahan menguning. Mbak Rumi, yang kini sesekali datang membantu saya menjaga anak, duduk di sebelah saya. Mbak Nindya sekarang kelihatan lebih muda, katanya sambil tersenyum. Dulu di rumah itu, wajah Mbak selalu sedih. Saya tersenyum. Iya benar. Saya baru menyadari betapa berat beban yang saya pikul selama 6 tahun. Justru setelah saya meletakkannya, saya tidak membenci mereka. Sungguh. Membenci hanya akan membuat saya tetap terikat pada mereka. Saya hanya melepaskan. Bu Sukarni, kata Mbak Rumi. Kini hidup sepi di kontrakannya. Kerabat yang dulu mengaguminya jarang berkunjung. Ia sering duduk sendiri di teras, menatap jalan. Seakan menunggu seseorang datang yang tidak pernah datang. Ia telah menukar kehangatan keluarga dengan harga diri yang salah. Dan kini, ia menanggung kesepian itu. Damar sudah berhenti mengirim pesan. Saya dengar ia masih sendiri, masih menyesali keputusannya. Tapi penyesalan, seperti yang pernah saya katakan padanya, datang ketika semuanya sudah selesai. Cerita ini mengajarkan satu hal kepada saya, dan mungkin kepada kalian juga. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan orang yang berkorban untuk kita demi gengsi dan ambisi. Karena harta dan kekuasaan tidak akan pernah bisa menggantikan hangatnya keluarga yang sudah terlanjur disakiti. Dan jangan pernah merasa hanya karena seseorang memilih untuk bersabar dan diam, ia adalah orang yang lemah. Kadang orang yang paling tenang justru adalah orang yang paling siap. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap hari berkorban, tapi tidak pernah dihargai, yang menelan air mata di dapur, sambil terus melayani orang yang merendahkannya. Kalau kalian salah satunya, ingatlah, nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang menolak melihatnya. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Lelaki yang baik, tapi memilih diam ketika orang yang mereka cintai dilukai. Diam pada saat yang salah adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan punya harganya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukarni yang begitu takut kehilangan kuasa atas anak mereka, hingga mereka mendorong pergi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Pada akhirnya, ketakutan itulah yang membuat mereka benar-benar sendirian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk bertahan dalam luka, atau memilih untuk berdiri dan berjalan menuju tempat yang lebih layak bagi kita. Saya memilih berdiri. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa, tinggalkan jejak. Dari kota mana kalian menonton? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sahabat, sampai jumpa di kisah berikutnya. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Foto pernikahan. Suami saya berdiri di samping perempuan lain, mengenakan jas yang saya belikan tahun lalu. Perempuan itu menulis satu kalimat. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Saya menatap layar itu cukup lama. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya juga tidak hancur seperti yang mungkin kalian bayangkan. Saya hanya tersenyum tipis karena perempuan itu dan suami saya baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri tanpa mereka sadari. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan berlutut malam ini. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sekaligus komisaris utama sebuah perusahaan interior dan mebel ekspor di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun perusahaan ini. Dari sebuah bengkel kecil di Bekasi Tengah, hingga menjadi gedung 6 lantai di kawasan Kuningan. Saya tahu setiap rupiah di perusahaan ini kemana perginya. Itu yang membuat saya berbeda. Rumah kami berdiri di Pondok Indah. Halaman luas,
kolam kecil di belakang, dan kamar khusus untuk putra sematawayang saya, Bian, yang hari itu genap berusia 5 tahun. Dari luar, hidup saya terlihat sempurna. Suami yang tampan, anak yang sehat, perusahaan yang berkembang. Tapi sahabat, hal yang terlihat paling rapi seringkali menyimpan retakan paling dalam. Suami saya bernama Reza Mahendra, 40 tahun dulu. Ketika saya menikahinya, dia hanyalah seorang staf pemasaran biasa di kantor lama saya. Saya mencintainya bukan karena hartanya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Saya mencintai caranya tersenyum, caranya berbicara lembut, caranya membuat saya merasa dihargai. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional di perusahaan saya sendiri. Saya percaya suami dan istri harus membangun bersama. Itu keputusan paling manis yang pernah saya ambil. Dan juga paling mahal. Ibu mertua saya, Bu Sumarmi, 62 tahun. Tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanyalah perempuan kota yang sombong karena punya uang. Beliau lebih sering memuji keponakan jauhnya, gadis sekampung yang katanya sopan dan tahu adat. Saya tidak pernah menyangka pujian itu kelak menjadi pisau. Lalu ada adik ipar saya, Kirana, 33 tahun. Hobinya berbelanja dan dompetnya selalu kosong. Setiap bulan dia datang dengan wajah memelas, meminjam uang yang tak pernah dia kembalikan. Reza selalu membelanya. Dia adikku, Nin. Kasihan. Dan saya, karena terlalu lelah berdebat, selalu mengalah. Saya kira keluarga adalah tempat paling aman. Ternyata, kadang racun datang dari dapur sendiri. Pernikahan kami berjalan 7 tahun. 3 tahun pertama indah. Izinkan saya bercerita sedikit tentang awal semuanya. 12 tahun lalu, saya hanyalah seorang perempuan dengan satu mesin jahit tua dan sebuah bengkel kecil yang saya sewa di Bekasi Tengah. Saya membuat furnitur pesanan, mengirimnya sendiri dengan motor butut, dan sering tidur di bengkel karena tidak punya cukup uang untuk pulang naik taksi. Saya membangun semuanya dari nol. Setiap baut, setiap lembar triplex, setiap pelanggan, saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Reza datang ke hidup saya di tahun kelima. Saat itu perusahaan saya mulai berkembang. Dia melamar sebagai staf pemasaran. Sopan, rajin, dan pandai bicara. Saya jatuh cinta bukan pada penampilannya, tapi pada caranya membuat saya merasa tidak sendirian dalam memikul beban. Saat itu, saya berpikir, akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu, dia bukan berdiri di sisi saya. Dia hanya berdiri di dekat kekayaan saya, menunggu kesempatan. Ketika kami menikah, banyak orang berbisik. Mereka bilang Reza beruntung menikahi bos sendiri yang sudah mapan. Mereka bilang saya terlalu baik memberi seorang pria miskin jabatan tinggi di perusahaan saya. Saya tidak peduli. Saya percaya cinta bisa mengubah segalanya. Saya mengangkatnya menjadi direktur operasional, memberinya mobil, memberinya kepercayaan penuh. Saya bahkan menuruti permintaannya agar namanya dicantumkan dalam beberapa urusan perusahaan. Demi, katanya, kemudahan operasional. Saya memberi, dan terus memberi. Karena bagi saya, itulah arti menjadi seorang istri. 3 tahun pertama, semuanya seperti mimpi. Lalu, Bian lahir, dan kebahagiaan kami terasa sempurna. Tapi justru di puncak itulah perlahan retakan mulai muncul. Reza mulai merasa bahwa jabatannya membuatnya setara, bahkan lebih tinggi dari saya. Dia lupa jabatan itu pemberian. Dia lupa kursi yang dia duduki adalah kursi yang saya bangun. Lelaki yang merasa berhak atas sesuatu yang tidak pernah dia perjuangkan adalah lelaki paling berbahaya. Reza rajin, penuh perhatian, pulang tepat waktu. Tapi sejak perusahaan membesar dan namanya tercetak di kartu nama sebagai direktur, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia mulai pulang larut. Dia mulai bicara dengan nada tinggi. Dia mulai menganggap perusahaan ini miliknya. Padahal setiap lembar saham
masih atas nama saya. Awalnya saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya memaafkan. Saya menutup mata. Saya membiarkan retakan kecil itu melebar karena saya terlalu mencintai gambaran keluarga yang utuh. Sahabat, itulah kesalahan terbesar perempuan seperti saya. Kami menambah luka dengan harapan, bukan dengan kebenaran. Suatu malam, sekitar 6 bulan sebelum ulang tahun Bian, saya menemukan struk hotel di saku jasnya. Saya tidak bertanya. Saya hanya menyimpannya. Karena saya tahu, satu struk bukan bukti. Dan saya bukan tipe perempuan yang mengamuk tanpa data. Saya tipe perempuan yang menghitung. Saya mulai memperhatikan cara Reza menyembunyikan ponselnya. Cara dia gelisah setiap kali laporan keuangan dibahas. Cara dia tiba-tiba sangat dermawan kepada Kirana. Semua itu, satu persatu, mulai membentuk sebuah pola. Dan pola adalah hal yang paling saya kuasai dalam hidup. Semuanya bermula dari sebuah angka yang tidak seharusnya ada. Pagi itu, saya membuka laporan arus kas bulanan. Mata saya berhenti di satu baris. Ada transfer keluar dari rekening operasional perusahaan, 75 juta rupiah. Tanpa keterangan proyek, tanpa faktur. Tanpa persetujuan saya menelusuri lebih jauh. Ternyata transfer serupa sudah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Totalnya 220 juta. Saya memanggil bagian keuangan. Mereka bilang, transaksi itu disetujui langsung oleh Pak Direktur, oleh Reza. Saya hanya mengangguk pelan. Terima kasih, jangan beritahu siapapun saya menanyakan ini. Saya kembali ke ruangan saya, menutup pintu dan duduk diam. Di luar sana, suami saya mungkin merasa sangat pintar, tapi dia lupa satu hal. Dia tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Seminggu kemudian, Reza datang ke ruang kerja saya dengan map di tangan. Senyumnya manis sekali, persis seperti dulu. Nin, aku butuh tanda tanganmu. Ini soal balik nama beberapa aset perusahaan, biar lebih mudah waktu audit pajak. Saya menerima map itu. Saya membacanya pelan-pelan, halaman demi halaman. Di dalamnya, ada permohonan pemindahan kepemilikan 2 unit ruko dan 1 gudang. Dari nama saya ke nama dia. Saya tersenyum dan berkata, tinggalkan saja. Nanti saya pelajari dulu. Wajahnya sedikit kaku. Dia mengira saya akan menandatangani begitu saja, seperti biasa. Tapi malam itu, Reza tidak tahu bahwa map itu langsung saya foto. Lalu saya kirim ke pengacara perusahaan saya, Pak Gunawan. Insiden ketiga datang dari sebuah butik. Saya sedang menemani klien di sebuah mall mewah di kawasan Senayan ketika seorang pramuniaga menyapa saya. Bu Anindya, kebetulan sekali. Apakah kartu korporat perusahaan ibu boleh kami pakai lagi seperti minggu lalu? Saya mengerutkan dahi. Minggu lalu, pramuniaga itu tersenyum polos. Iya. Bu, Bapak Direktur dan seorang ibu muda berbelanja di sini. Total 38 juta. Pakai kartu tanpa limit atas nama perusahaan. Saya menjaga wajah saya tetap tenang. Saya bahkan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam dada saya, sebuah api kecil mulai menyala. Reza memakai kartu perusahaan untuk membelikan perempuan lain pakaian dan tas. Uang yang saya kumpulkan dari keringat 12 tahun. Saya pulang malam itu, mencium kening Bian yang sudah tertidur, lalu duduk di meja kerja sampai subuh. Saya tidak menangis. Saya membuat daftar. Tak lama setelah itu, saya tahu siapa perempuan muda itu. Namanya Fanya, 30 tahun. Dia mulai berani memamerkan hidupnya di media sosial. Sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Mobil baru. Liburan ke Bali. Di setiap foto, dia menulis kalimat yang sama. Terima kasih, sayang. Untuk hidup yang layak. Dan saya tahu persis dari rekening mana hidup layak itu dibiayai. Yang membuat saya muak bukan hanya pengkhianatannya, tapi keberaniannya. Suatu hari, Fanya mengirim pesan ke akun saya. Mbak, sebaiknya kita bicara baik-baik. Reza sudah memilih. Lepaskan saja dia. Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Saya tidak membalas, karena perempuan yang sedang menghitung tidak membuang waktu untuk berdebat. Dia mengumpulkan amunisi. Lalu datanglah ibu mertua saya. Beliau menelpon dengan suara tinggi. Anindya,
Kamu ini istri macam apa? Suamimu sampai cari perhatian di luar. Karena di rumah, kamu sibuk kerja terus. Sudah, kasih saja modal untuk Kirana buka usaha. 500 juta, biar keluarga ini tenang. Reza itu darah dagingku. Kamu cuma orang luar yang kebetulan kaya. Kalimat itu menusuk, bukan karena benar, tapi karena begitu kejam. Di mata beliau, saya bukan menantu, saya hanya dompet. Saya menjawab dengan tenang. Baik, Bu, saya pertimbangkan. Lalu, saya menutup telepon. Beliau tidak tahu. Setiap permintaan itu justru menjadi bukti tambahan dalam berkas yang sedang saya susun. Mereka pikir mereka sedang menekan saya, padahal mereka sedang menggali lubang. Satu sekop demi satu sekop. Sebelum saya bercerita tentang audit itu, ada beberapa kejadian lain yang membuat saya semakin yakin bahwa diam bukan lagi pilihan. Setiap kejadian itu seperti potongan kaca, dan ketika disatukan, membentuk cermin yang memantulkan wajah asli orang-orang di sekitar saya. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin memberi kejutan kepada Reza, membawakan makan malam kesukaannya. Tapi ketika saya masuk ke ruang kerjanya di rumah, saya melihat layar tabletnya menyala. Sebuah pesan masuk dari Fanya. Sayang, kapan kita resmi? Aku capek jadi rahasia. Reza mengetik balasan dengan cepat. Tidak menyadari saya berdiri di belakangnya. Sabar. Sebentar lagi perusahaan jadi milikku. Setelah itu, kita umumkan ke semua orang. Saya mundur perlahan. Keluar dari ruangan itu tanpa suara. Saya meletakkan makan malam yang saya bawa di dapur, lalu duduk sendirian di kegelapan. Jadi rencananya sudah sejauh itu. Reza tidak hanya berselingkuh, dia merencanakan untuk merebut perusahaan saya, lalu mengumumkan perempuan itu sebagai istri barunya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata sudah lama berhenti. Yang tersisa hanya tekad yang dingin. Beberapa hari kemudian, ada kejadian di kantor. Seorang pegawai keuangan junior datang ke ruangan saya dengan wajah cemas. Bu Anindya, maaf. Saya bingung. Pak Reza meminta saya menyetujui transfer ke beberapa rekening operasional baru. Tapi rekening itu tidak terdaftar dalam sistem kita. Saya takut salah. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Tunjukkan pada saya. Pegawai itu memperlihatkan daftar rekening. 3 rekening. Semuanya atas nama perorangan, bukan vendor resmi. Salah satunya, ketika saya telusuri, ternyata atas nama Fanya. Saya berkata pelan kepada pegawai itu, "Terima kasih sudah jujur. Mulai sekarang, setiap permintaan transfer dari Pak Reza, laporkan dulu kepada saya. Diam-diam. Anggap ini perintah langsung dari komisaris." Pegawai muda itu mengangguk, lega karena merasa dilindungi, tanpa dia sadari. Dia baru saja menjadi salah satu kunci yang membuka semua kebenaran. Kadang, keberanian satu orang kecil untuk berkata jujur lebih kuat daripada kekuasaan seorang direktur. Lalu ada insiden di sebuah restoran. Saya sedang makan siang dengan rekan bisnis ketika saya melihat Reza dan Fanya di meja seberang. Mereka tertawa, bermesraan, tanpa rasa takut sedikit pun. Fanya bahkan mengenakan kalung yang sangat saya kenali. Kalung yang dulu Reza katakan hilang saat perjalanan dinas. Ternyata tidak hilang. Dia memberikannya kepada perempuan itu. Saya menyelesaikan makan siang saya dengan tenang, membayar, lalu pergi tanpa mereka sadari. Tapi di mobil, saya menutup mata sebentar. Bukan untuk menangis, untuk mengunci kemarahan itu di tempat yang aman, agar nanti bisa saya gunakan dengan tepat. Malam itu di rumah, Reza pulang dan mencium kening saya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Maaf ya, sayang. Tadi rapat sampai sore." Saya tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, Mas. Kerja yang rajin." Saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya sendiri. Karena saya tahu, satu reaksi gegabah bisa menghancurkan rencana yang sudah saya susun rapi. Perempuan yang ingin menang harus pandai menunggu. Dan saya sudah menunggu cukup lama. Keesokan paginya, saya memanggil satu orang yang paling saya percaya di perusahaan, Bu Retno, Kepala Audit Internal. Perempuan tegas berusia 50 tahun yang sudah ikut saya sejak perusahaan masih kecil. Saya menutup pintu, lalu berkata pelan, "Bu Retno, saya minta tolong.
Audit menyeluruh seluruh transaksi yang melibatkan persetujuan Pak Reza. 3 tahun ke belakang, saya butuh setiap angka, setiap tanggal, setiap nama penerima. Diam-diam, Bu Retno menatap saya lama. Beliau paham apa artinya permintaan ini. Ibu yakin? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya tidak pernah seyakin ini, mulai hari itu. Sebuah mesin yang tak terlihat mulai bekerja. Sementara di rumah, Reza masih tersenyum. Masih memanggil saya sayang, masih mengira saya perempuan bodoh yang buta. Dia tidak tahu, di kantor. Kebenaran sedang dirakit, angka demi angka. Sekitar waktu itu, ada satu malam yang tidak akan saya lupakan. Reza pulang dengan map yang sama, map balik nama aset yang dulu saya tunda. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak ada lagi senyum manis. Nin, kamu sudah 2 minggu menunda dokumen ini. Kamu ini istri atau musuh? Tanda tangani sekarang. Ini demi kebaikan keluarga. Saya menatapnya tenang. Kebaikan keluarga atau kebaikan kamu sendiri, Mas? Wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan wajah aslinya. Dengar ya, perusahaan ini tidak akan jalan tanpa saya. Saya yang mengurus operasional. Saya yang ketemu klien. Kamu cuma duduk di belakang meja. Sudah saatnya saya punya bagian yang adil. Saya hampir tertawa mendengarnya. Lelaki yang dulu saya temukan sebagai staf bergaji kecil, kini merasa berhak atas separuh kerajaan yang saya bangun sendiri sebelum dia datang. Saya berdiri, menatapnya lurus. Bagian yang adil, Mas. Baik. Nanti kamu akan mendapatkan bagian yang sangat adil. Saya janji. Reza tidak menangkap makna di balik kata-kata saya. Dia mengira saya menyerah. Dia tersenyum penuh kemenangan, meletakkan map itu di meja, lalu pergi tidur. Merasa malam itu dia sudah menang. Dia tidak tahu. Malam itu justru menjadi paku terakhir yang dia tancapkan ke peti matinya sendiri. Saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja sampai pagi, menelpon Pak Gunawan, dan mempercepat semua persiapan. Ancaman Reza malam itu bukan membuat saya takut. Ia membuat saya semakin yakin. Seorang lelaki yang berani mengancam istrinya demi harta tidak pantas mendapatkan belas kasihan. 2 minggu berlalu. Reza mengajukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa dalam rapat direksi. Dia mengusulkan agar perusahaan melakukan restrukturisasi saham. Katanya demi efisiensi. Tapi saya membaca proposalnya dengan teliti. Inti dari proposal itu adalah memindahkan 25% saham saya ke nama direksi, yaitu dirinya. Dengan kata lain, dia ingin merebut sebagian perusahaan saya secara legal di hadapan saya sendiri. Saya tersenyum di rapat itu. Usulan yang menarik. Saya pelajari dulu, ya. Kita bahas bulan depan. Para direktur lain mengangguk. Reza terlihat puas. Mengira saya akan luluh. Malam itu di rumah. Dia bahkan memeluk saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Terima kasih sudah jadi istri yang pengertian, bisiknya. Saya membalas pelukannya, tapi di balik punggungnya, mata saya terbuka, dingin, dan jernih. Dia tidak akan pernah tahu bahwa pelukan itu adalah yang terakhir. Sebelum laporan audit itu tuntas, ada satu kejadian yang benar-benar mematahkan sisa kesabaran saya. Suatu akhir pekan, keluarga besar Reza berkumpul di rumah kami untuk acara syukuran kecil. Di tengah makan, ibu mertua saya tiba-tiba berbicara keras agar semua orang mendengar. Anindya ini memang pintar cari uang, tapi sayang, tidak pintar jaga suami. Lihat saja. Sampai Reza harus cari kebahagiaan di tempat lain. Perempuan yang terlalu sibuk dengan perusahaan memang begitu, lupa kodratnya. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa kerabat tersenyum sinis. Kirana menahan tawa. Reza hanya menunduk. Tidak membela saya sedikit pun. Saya duduk dengan punggung tegak, menatap ibu mertua saya, lalu menjawab dengan tenang. Bu, kalau menjaga suami berarti membiarkannya mencuri dan berbohong. Maka saya memang gagal menjaganya dengan cara seperti itu. Ruangan hening sejenak. Ibu mertua saya tersenyum mengejek, mengira saya hanya berkata kosong. Beliau tidak tahu di balik kalimat tenang itu, sebuah keputusan
sudah final. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya berdiri sendirian di dapur, mencuci piring satu persatu. Air mengalir, dan untuk sesaat, saya membiarkan diri saya merasa lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Lelah karena terus-menerus dianggap rendah di rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi rasa lelah itu tidak melemahkan saya. Justru sebaliknya. Ia mengeraskan tekad saya seperti besi yang ditempa api. 3 hari kemudian, laporan dari Bu Retno selesai. Saya membaca berkas setebal 100 halaman itu sampai pagi. Di dalamnya, semuanya terungkap. Reza telah mengalihkan dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah selama 2 tahun. Untuk apartemen Fanya, untuk mobil, untuk gaya hidup Kirana. Semuanya tercatat. Setiap transfer, setiap tanggal. Setiap tanda tangan persetujuan dengan namanya. Hitam di atas putih. Saya menutup berkas itu. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Ketenangan. Saya menelpon Pak Gunawan, Pakistan. Siapkan semua dokumen. Pembekuan akses keuangan direktur, surat kuasa pemegang saham, dan laporan untuk pihak berwajib. Tahan dulu. Jangan dieksekusi. Saya ingin semuanya berjalan di waktu yang tepat. Pak Gunawan bertanya, kapan waktu yang tepat, Bu? Saya menatap kalender di meja saya. Sebuah tanggal dilingkari merah. Ulang tahun Bian. Saat mereka merasa paling menang, jawab saya. Saat itulah, saya akan mengambil semuanya kembali. Pertemuan saya dengan Pak Gunawan sore itu berlangsung lama. Beliau menggelar semua dokumen di atas meja, satu persatu. Surat kuasa pemegang saham, laporan audit yang sudah dinotariskan, draft pemberhentian direktur, draft laporan penggelapan dana ke pihak berwajib, dan terakhir, gugatan perceraian. Pak Gunawan menatap saya. Bu Anindya, sekali Ibu menandatangani semua ini, tidak ada jalan kembali. Ibu yakin? Saya menatap tumpukan kertas itu lama. Di setiap lembarnya, ada kenangan yang harus saya kubur. 7 tahun pernikahan. Janji-janji yang dulu saya percaya. Wajah Reza saat pertama kali melamar saya. Tapi, di atas semua itu, ada satu wajah yang membuat saya mengangkat pena. Wajah Bian. Anak saya harus tumbuh melihat ibunya sebagai perempuan yang berdiri tegak, bukan perempuan yang dihancurkan dan diam saja. Saya menandatangani semuanya, satu persatu. Dengan tangan yang mantap. Saya yakin, Pakistan, saya tidak pernah seyakin ini. Pak Gunawan mengangguk, mengumpulkan dokumen itu kembali. Lalu, kapan kita eksekusi? Saya tersenyum tipis. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira saya sudah kalah. Di hari ulang tahun anak saya, beliau terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Itu strategi yang dingin, Bu." Saya menjawab, "Bukan dingin, Pakistan, adil. Mereka memilih hari itu untuk menghancurkan saya. Saya hanya akan mengembalikan hadiah mereka." Tepat di hari yang sama, malam itu, saya pulang dan mendapati Bian sudah tertidur. Saya duduk di sisi tempat tidurnya, mengelus rambutnya, dan menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan air mata kelemahan, air mata seorang ibu yang harus menjadi kuat. Padahal hatinya juga manusia. "Maafkan Ibu." "Nak," bisik saya. "Sebentar lagi dunia kita akan berubah. Tapi Ibu janji, Ibu akan selalu di sini, selamanya." Bian bergerak dalam tidurnya, lalu menggumam pelan, "Ibu." Satu kata itu memberi saya semua kekuatan yang saya butuhkan. Lalu saya melakukan langkah terakhir sebelum hari itu. Diam-diam, saya memerintahkan bank dan bagian keuangan untuk membekukan seluruh akses Reza ke rekening perusahaan. Efektif pukul 6 sore di hari ulang tahun Bian. Kartu korporat, rekening, operasional, semua otorisasi. Semua akan mati dalam 1 detik. Tapi Reza tidak tahu apa-apa. Pagi itu dia berangkat kerja sambil bersiul, mengira hidupnya sedang berada di puncak. Dia tidak tahu, puncak itu berdiri tepat di tepi jurang yang saya gali sendiri. Sahabat,
Ada baiknya saya ceritakan beberapa hal yang terjadi di hari-hari menjelang pesta itu. Karena justru disitulah karakter setiap orang terlihat jelas. Topeng paling tebal pun akan retak ketika seseorang merasa dirinya sudah menang. 4 hari sebelum ulang tahun Bian, Kirana datang ke rumah tanpa diundang. Dia masuk ke ruang tamu, melempar tasnya ke sofa, lalu berkata dengan nada angkuh, "Mbak, aku dengar Mas Reza mau memindahkan sebagian saham perusahaan." "Bagus tuh, sudah seharusnya. Perusahaan kan bukan punya Mbak sendiri." Saya menuangkan teh untuknya, lalu duduk berhadapan. "Oh ya, siapa yang bilang begitu?" Kirana mengangkat dagu. "Mas Reza. Katanya selama ini Mbak terlalu pelit sama keluarga." Saya hanya tersenyum. "Begitu, ya." Dalam hati, saya mencatat satu hal. Mereka sudah membicarakan rencana itu di belakang saya. Bahkan sudah membaginya. Seolah perusahaan ini warisan yang siap dibagi-bagi. Kirana pulang sore itu dengan amplop berisi uang yang dia minta. 5 juta, seperti biasa. Dia tidak tahu. Itu adalah amplop terakhir yang akan pernah dia terima dari saya. 3 hari sebelum pesta, ibu mertua saya datang ke Jakarta. Beliau menginap di rumah kami. Sepanjang malam, beliau menyindir tanpa henti. "Masakanmu kurang asin. Rumah sebesar ini kok cuma punya 1 pembantu? Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa melayani suami." Pantas saja Reza cari ketenangan di luar. Saya mendengarkan semuanya sambil menyuapi Bian. Saya tidak membantah satu kata pun, karena saya tahu sebentar lagi semua kata-kata itu akan kembali kepada beliau dengan bunga yang berlipat. Yang paling menyakitkan terjadi keesokan harinya. Saya tidak sengaja mendengar ibu mertua saya menelpon seseorang di teras. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Sabar ya, Nak Fanya. Sebentar lagi semua jadi milik kalian." Si Anindya itu memang sombong, biar dia tahu rasa. Yang penting, kamu jaga Reza baik-baik. Kamu lebih pantas jadi menantuku daripada perempuan kota itu. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Jadi begitu. Ibu mertua saya bukan hanya membela perselingkuhan anaknya. Beliau merestuinya. Beliau bahkan sudah menganggap Fanya sebagai keluarga. Saya kembali ke kamar dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri di depan cermin, menatap wajah saya sendiri, dan berbisik pelan, "Cukup. Sudah cukup. Selama ini saya bertahan demi kata keluarga. Tapi keluarga macam apa yang berdoa untuk kejatuhanmu sambil makan di mejamu?" Malam itu, saya mengirim satu pesan terakhir kepada Pak Gunawan. "Besok, semuanya sesuai rencana." Beliau hanya membalas satu kata, "Siap." Pagi di hari ulang tahun Bian, rumah kami penuh warna, balon, pita, kue coklat besar berhias angka 5. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Bian berlari ke sana kemari dengan tawa yang membuat dada saya hangat. Apapun yang terjadi pada pernikahan saya, anak ini tetap menjadi alasan saya berdiri tegak. Saya berjanji dalam hati, hari ini akan menjadi hari yang dia kenang sebagai bahagia, bukan sebagai kehancuran. Reza sibuk menyambut tamu, para kerabat, rekan bisnis, tetangga. Dia tertawa, berjabat tangan, berperan sebagai suami dan ayah teladan. Ibu mertua saya duduk di kursi kehormatan, memamerkan perhiasan, menerima salam dengan dagu terangkat. Kirana berkeliling dengan gaun baru yang tentu saja dibeli dengan kartu perusahaan. Mereka semua terlihat begitu yakin bahwa hari itu milik mereka. Lalu, 1 jam sebelum acara puncak, ponsel saya bergetar. Pesan dari Fanya, foto pernikahan mereka, dan satu kalimat sombong itu. "Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi." Rupanya mereka sengaja memilih hari ini. Mereka ingin menghancurkan saya di hari paling membahagiakan bagi anak saya. Mereka ingin saya runtuh di depan semua tamu. Saya menatap foto itu, lalu saya tersenyum. Bukan senyum getir, senyum seorang perempuan yang sudah menunggu momen ini sangat lama. Mereka pikir mereka baru saja menjatuhkan pukulan terakhir. Padahal mereka baru saja menarik pelatuk ke arah diri mereka sendiri. Saya menyimpan ponsel itu, merapikan gaun saya, lalu berjalan menuju tengah ruangan,
tempat semua tamu berkumpul. Waktunya telah tiba. Saya berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok kecil. Suara dentingnya membuat semua tamu menoleh. Reza mendekat sambil tersenyum, mengira saya akan memberi sambutan untuk ulang tahun Bian. Ibu mertua saya menatap dari kursinya. Kirana berhenti mengobrol. Saya menarik napas, lalu berkata dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan. Terima kasih sudah datang di hari istimewa putra saya. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa kabar penting tentang perusahaan dan tentang keluarga ini. Reza mengernyit. Dia mendekat dan berbisik. Mim, ini bukan tempatnya bicara bisnis. Saya menatapnya, lalu tersenyum. Justru ini tempat yang paling tepat, Mas, karena semua yang perlu mendengar sudah ada di sini. Sesuatu dalam nada suara saya membuat wajahnya mulai pucat. Dia merasakan ada yang salah, tapi belum tahu apa. Saya mengeluarkan sebuah map tebal dari meja samping. Beberapa bulan terakhir, saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan. Dan saya menemukan sesuatu yang harus diketahui semua orang di ruangan ini. Saya membuka map itu selama 2 tahun terakhir. Dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah telah dialihkan ke rekening pribadi untuk membeli apartemen di Sudirman, untuk mobil, untuk gaya hidup seseorang bernama Fanya. Ruangan langsung hening. Para tamu saling berpandangan. Reza berdiri kaku. Wajahnya berubah seputih kertas kosong. Nin, Kamu jangan bicara sembarangan, katanya dengan suara bergetar. Saya menatapnya tajam. Sembarangan. Setiap angka di sini ada tanda tanganmu. Mas, setiap transfer disetujui olehmu. Saya tidak menuduh. Saya membaca. Tepat saat itu, ponsel Reza berdering. Lalu ponsel ibu mertua saya. Lalu beberapa tamu mulai berbisik sambil menatap layar mereka. Saya tahu apa yang terjadi. Pukul 6 sore tepat, akses keuangan Reza baru saja dibekukan. Kartu korporatnya mati. Rekening operasional yang biasa dia kuasai kini terkunci total. Semua otorisasinya lenyap dalam 1 detik. Persis seperti yang saya rencanakan. Reza panik. Dia menekan-nekan ponselnya. Kartuku, rekeningnya. Kenapa semua diblokir? Dia menatap saya dengan mata melotot. Apa yang kamu lakukan? Anindya. Suaranya bergetar di antara para tamu yang kini terdiam. Beberapa rekan bisnisnya yang dulu menghormatinya sebagai direktur sukses kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Saya melihat keringat mulai membasahi dahinya. Lelaki yang pagi tadi berangkat sambil bersiul, kini berdiri seperti orang asing di rumahnya sendiri. Karena memang rumah ini tidak pernah benar-benar miliknya. Saya melipat tangan di depan dada. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Perusahaan itu atas nama saya. Mas, setiap lembar sahamnya, kamu hanya direktur yang saya angkat. Dan direktur yang menggelapkan dana, tentu saja harus diberhentikan. Saat itulah pintu terbuka. Fanya masuk dengan gaun merah menyala. Langkahnya percaya diri. Senyumnya penuh kemenangan. Rupanya dia juga sengaja datang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Tapi yang dia temukan adalah ruangan yang hening. Tamu yang menatapnya jijik. Dan Reza yang berdiri pucat seperti mayat. Fanya berhenti melangkah. Reza, ada apa ini? Saya berjalan mendekatinya. Tenang. Selamat datang, Banya. Kebetulan sekali, kamu mengirim saya foto pernikahan kalian 1 jam yang lalu. Bukan. Mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Saya tersenyum tipis. Nyonya besar dari apa? Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Mobilmu dibeli dengan uang curian. Bahkan gaun yang kamu pakai sekarang mungkin juga dibeli dengan kartu yang baru saja saya matikan. Wajah Fanya berubah. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Kamu bohong. Reza punya uang sendiri. Saya menggeleng pelan. Reza tidak punya apa-apa. Vanya, 7 tahun lalu, dia hanya staf pemasaran bergaji kecil. Semua yang dia berikan padamu, dia curi dari saya. Dan mulai detik ini, sumber itu sudah kering. Saya menoleh ke Reza. Coba transfer sesuatu untuknya sekarang. Mas, ayo, tunjukkan pada nyonya barumu betapa kayanya kamu. Reza terdiam.
Tangannya gemetar memegang ponsel yang kini tak berguna. Vanya menatapnya, lalu menatap saya, lalu menatapnya lagi. Reza, katakan ini tidak benar. Katakan kamu masih punya uang, tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Dan diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Saya melihat sesuatu pecah di mata Vanya. Perempuan yang tadi masuk dengan dagu terangkat, kini berdiri dengan tangan gemetar. Jadi selama ini suara Vanya bergetar. Semua yang kamu berikan padaku, apartemen, mobil, semuanya uang curian. Kamu bahkan tidak kaya. Reza tetap menunduk, tidak mampu menatapnya. Vanya tertawa pahit, tawa yang bercampur air mata. Aku meninggalkan suamiku demi kamu. Aku menghancurkan reputasiku demi kamu. Dan kamu bahkan bukan siapa-siapa tanpa istrimu. Saya menyaksikan semua itu dengan tenang. Inilah karma. Dua orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, kini saling menyalahkan di reruntuhan yang mereka buat sendiri. Lalu ibu mertua saya bangkit dari kursinya, berjalan ke arah saya dengan wajah merah padam. Anindya, beraninya kamu mempermalukan anakku di depan banyak orang. Dasar menantu durhaka. Perempuan kota tidak tahu adat. Saya menatap beliau dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar kertas lagi dari map saya. Bu, saya punya rekaman. Kemarin pagi di teras rumah ini. Ibu menelepon Vanya. Ibu bilang, sebentar lagi semua jadi milik kalian. Ibu bilang saya sombong dan biar saya tahu rasa. Ibu bilang Vanya lebih pantas jadi menantu daripada saya. Wajah beliau seketika membeku. Ibu merestui perselingkuhan anak ibu. Lalu sekarang menuduh saya durhaka. Di rumah siapa ibu berdiri sekarang? Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Para tamu menatap beliau dengan tatapan yang sama. Tatapan yang selama ini selalu beliau lemparkan kepada saya. Kini giliran beliau yang merasakannya. Kirana, yang berdiri di sudut, mencoba menyelinap pergi. Tapi saya memanggilnya. Kirana, gaun yang kamu pakai itu 13 juta. Dibeli dengan kartu perusahaan minggu lalu. Sudah saya catat. Anggap saja itu hadiah perpisahan. Wajah Kirana memerah karena malu. Dia tak berani menatap siapapun. Seluruh keluarga yang tadi begitu angkuh, kini berdiri seperti terdakwa di ruang sidang. Dan saya, yang selama ini mereka anggap hanya dompet berjalan, berdiri di tengah sebagai satu-satunya orang yang masih punya kehormatan. Reza akhirnya bersuara. Suaranya serak. Min, tolong. Aku hilaf. Aku akan kembalikan semuanya. Jangan lakukan ini. Pikirkan, Bian. Saya menatapnya lama. Bian, sekarang kamu ingat, Bian, saat kamu menghabiskan 2 miliar untuk perempuan lain. Apakah kamu memikirkan Bian? Saya melakukan ini justru demi Bian, agar dia tumbuh tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang bisa diinjak. Saya menyerahkan map itu kepada Pak Gunawan, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Pak Gunawan, silahkan lanjutkan prosesnya. Laporan penggelapan dana, pemberhentian direktur, dan gugatan perceraian. Semua sudah saya tanda tangani. Pak Gunawan melangkah maju, membuka map coklat di tangannya, dan berbicara dengan suara tegas yang terdengar ke seluruh ruangan. Dengan ini, Saudara Reza Mahendra resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Operasional. Efektif hari ini, seluruh wewenang dan akses keuangan dicabut. Selain itu, berdasarkan hasil audit yang telah dinotariskan, perusahaan akan mengajukan laporan resmi atas dugaan penggelapan dana sebesar 2,1 miliar rupiah kepada pihak berwajib. Para tamu terkesiap. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik. Nama besar yang dibangun Reza selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan menit. Pak Gunawan mengangguk ke arah saya. Reza jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya, mengamuk seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Vanya, perempuan yang 1 jam lalu mengaku sebagai nyonya besar baru, kini berbalik dan berlari keluar sambil menangis. Dia datang untuk merebut kerajaan dan menemukan
bahwa kerajaan itu kosong. Pelakor yang dikira membawa kebahagiaan, ternyata hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dia mengikat hidupnya pada seorang pria tanpa uang curian, tidak lebih dari seorang pengangguran dengan utang. Saya berjalan ke arah Bian, yang berdiri bingung di dekat kue ulang tahunnya. Saya berlutut memeluknya dan tersenyum. "Maaf ya, Nak. Sekarang kita lanjutkan pestamu." Saya menyalakan lilin, dan di tengah keluarga yang runtuh, suara saya dan Bian meniup lilin bersama menjadi satu-satunya hal yang murni di ruangan itu. Para tamu perlahan mulai bertepuk tangan, bukan untuk drama yang baru saja terjadi, tapi untuk seorang ibu yang menolak hancur. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang, dan Bian tertidur lelap, rumah kembali sunyi. Reza masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Ibu mertua saya menangis di kamar tamu. Kirana sudah pergi entah kemana. Saya berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang tadi penuh balon dan tawa. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dia panggul sendirian. Reza mengangkat wajahnya. "Nin, kita masih bisa memperbaiki ini, kan? Demi anak kita." Saya menggeleng pelan. "Tidak ada kita lagi." "Mas, kamu menghapus kata itu sendiri, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih perempuan lain di atas keluargamu." "Saya tidak menghancurkan rumah tangga ini. Saya hanya menolak berpura-pura bahwa rumah tangga ini masih ada." Dia tidak menjawab, karena dalam hatinya dia tahu saya benar. Keesokan paginya, ibu mertua saya datang ke kamar saya. Tidak ada lagi dagu terangkat, tidak ada lagi sindiran. Beliau menunduk. Suaranya pelan. "Anindya, ibu minta maaf. Ibu salah selama ini. Tolong, jangan penjarakan Reza. Bagaimanapun, dia anak ibu." Saya menatap beliau lama. Perempuan yang kemarin menyebut saya menantu durhaka, kini memohon di hadapan saya. Saya tidak merasa puas melihatnya begitu. Saya hanya merasa sedih. Betapa harga diri bisa runtuh secepat itu ketika uang yang menopangnya menghilang. Saya menjawab dengan tenang. "Bu, hukum bukan milik saya. Reza menggelapkan dana perusahaan yang melibatkan banyak pemegang kepentingan. Ini bukan lagi soal saya dan dia, ini soal pertanggungjawaban. Tapi saya berjanji, Bian tidak akan pernah saya jauhkan dari ayahnya. Selama ayahnya mau berubah." Beliau menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat ibu mertua saya menangis bukan karena marah, tapi karena menyesal. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Reza diberhentikan dari jabatannya, dan namanya tercoreng di kalangan bisnis yang dulu menghormatinya. Sebagian dana berhasil dikembalikan melalui penyitaan apartemen dan mobil yang dibeli atas nama Fanya. Apartemen mewah di Sudirman itu, yang menjadi lambang kemenangan Fanya, akhirnya disita dan dikembalikan nilainya ke perusahaan. Fanya kehilangan semuanya dalam semalam, sama seperti dia datang. Saya mendengar kabar tentang Fanya beberapa waktu kemudian. Setelah Reza tidak lagi punya uang, dia langsung meninggalkannya. Cintanya ternyata hanya setebal saldo rekening. Fanya kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Karena kini, namanya dikenal sebagai perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang demi harta yang bukan miliknya. Pelakor yang dikira akan hidup bahagia, justru hidup dalam penyesalan. Karma tidak pernah terlambat, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Kirana, adik ipar saya, kehilangan sumber uang sakunya tanpa pinjaman dari saya dan tanpa kartu perusahaan. Dia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar dia kini menjadi pegawai biasa di sebuah toko. Mungkin itu hukuman terbaik baginya, bukan penjara, tapi kenyataan bahwa dia harus menanggung hidupnya sendiri. Reza, di tengah semua kehancuran itu, perlahan berubah. Mungkin karena dia kehilangan segalanya, dia akhirnya mengerti apa yang dulu dia miliki. Dia tidak pernah meminta rujuk lagi, karena dia tahu itu mustahil. Tapi, dia menjadi ayah yang lebih baik untuk Bian. Setiap akhir pekan, dia datang, bermain dengan anak kami. Dan setiap kali pulang, saya melihat penyesalan di matanya. Saya tidak membencinya lagi. Membenci hanya akan meracuni diri saya sendiri. Saya memilih untuk melepaskannya dan hidup.
Perusahaan saya setelah badai itu berlalu justru tumbuh lebih kuat tanpa kebocoran dana, tanpa pengkhianatan dari dalam. Angka-angka kembali sehat. Saya mengangkat Bu Retno menjadi Direktur Keuangan yang baru. Perempuan yang setia dan jujur, yang membantu saya mengungkap kebenaran. Kadang, orang yang paling layak dipercaya bukanlah yang berbagi nama keluarga denganmu, tapi yang berbagi kejujuran denganmu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras bersama Bian. Kami makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan saya sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makan malam mewah yang dulu penuh kepura-puraan. Bian tertawa menceritakan harinya di sekolah. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa benar-benar damai. Sahabat, kini saya ingin menutup cerita ini dengan beberapa hal yang saya pelajari. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, kebaikan yang diberikan tanpa batas kepada orang yang salah hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Jangan pernah membiarkan cintamu membutakanmu dari kebenaran. Dan jangan pernah merasa rendah hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa begitu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang membangun sesuatu dengan tangan sendiri, tapi tetap dianggap tidak cukup di rumahnya sendiri. Perempuan yang menutup mata atas pengkhianatan demi menjaga gambaran keluarga yang utuh. Jika kalian sedang berada di posisi itu, dengarkan saya. Kekuatan kalian bukan terletak pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam diam, tapi pada keberanian kalian untuk berhenti dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lupa dari mana mereka berasal, yang menganggap pemberian sebagai hak, dan yang menukar keluarga dengan kesenangan sesaat. Pada akhirnya, mereka kehilangan keduanya, karena rumah yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah berdiri lama. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang lebih memilih membela kesalahan anaknya daripada membela kebenaran, yang menganggap menantu hanya sebagai orang luar, padahal menantu itulah yang menopang keluarga mereka. Kepada mereka, waktu akan mengajarkan bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa diperoleh. Dan ketika harga diri yang dibangun di atas uang orang lain runtuh, tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Vanya, perempuan yang mengaku sebagai nyonya besar baru, kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Reza kehilangan jabatan, kehormatan, dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya. Meski perlahan belajar menjadi ayah yang lebih baik. Kirana belajar arti kerja keras untuk pertama kalinya. Dan ibu mertua saya di sisa usianya belajar bahwa kasih sayang yang tulus jauh lebih berharga daripada gengsi. Sementara saya, Anindya Larasati, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaan saya tumbuh sehat. Anak saya tumbuh bahagia. Dan hati saya yang dulu penuh luka, kini penuh kedamaian. Saya tidak menang karena saya membalas dendam. Saya menang karena saya menolak hancur dan memilih untuk berdiri kembali demi orang yang benar-benar saya cintai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam atau untuk bersuara. Pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Bagaimana dengan kalian, sahabat? Jika kalian punya kisah serupa atau pernah berada di posisi yang sama, ceritakan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.